Ada apa, Kang Mas? Aku seperti melihat seseorang berkelebat ke arah ini. Apa itu, Dimas? Sobekan kain baju Prihatini. Iya, aku yakin benar. Ini kain Prihatini. Berarti bajingan itu ada di sekitar kita. Ayo Kakang, kita cari yang lainnya untuk menangkap Lindu Aji. Jangan, biar kita saja yang menangkapnya. Tapi kau takut? Aku tidak takut, Kang Mas. Bagus, kau tidak boleh jadi pengecut. Ayo kita cari Lindu Aji. Ini sobekan baju Prihatini? Betul, Kang Mas. Kita dapat petunjuk di mana Lindu Aji menyembunyikan calon istrimu. Iya. Itu lagi, Kang Mas. Goa, Kang Mas? Ya, aku yakin Prihatini disembunyikan dalam goa itu. Jangan gegabah. Kenapa, Kang Mas? Bukankah Kang Mas yakin Prihatini ada di dalam sana? Sobekan kain yang tercecer itu tampak sengaja dipasang Lindu Aji agar kita datang ke sini. Kau bisa mati konyol oleh jebakannya. Jika salah langkah, kita akan masuk ke dalam perangkapnya. Periksa dulu dengan cermat, baru masuk sesudah kita yakin aman. Prihatini, tunggu. Jangan gegabah. Kau ingin masuk dalam perangkapnya. Tapi Kang Mas, Prihatini membutuhkan pertolongan kita. Aku tahu, tapi kita harus tetap waspada. Dari tadi Kang Mas selalu curiga. Tapi Kang Mas lihat sendiri kan, dari tadi tidak terjadi apa-apa di sini. Jatmiko, di mana kewaspadaanmu sebagai satria? Apa matamu sudah tertutup karena cinta? Jangan bicara begitu, Kang Mas. Kenyataannya begitu. Karena cinta mata hatimu jadi buta, sehingga tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Kang Mas, kau akan membantah. Siapa Mayang Sari, Kalawika, dan Bakawulung itu? Mereka kaki tangan company, musuh kita. Aku juga menganggap mereka sebagai musuh. Sedikit pun aku tidak memandang mereka sebagai sahabat. Kalau begitu, kita tinggal... Pendekar Jatmiko dan Sentanu telah lama mencurigai gerak-gerik Lindu Aji, seorang pendekar yang misterius namun sangat disegani. Langkah mereka membawa mereka menuju sebuah pegunungan terpencil, di mana terdapat sebuah gua tersembunyi yang gelap dan mencekam. Mereka menduga kuat bahwa Prihatini, wanita muda yang telah menghilang secara misterius, ada di dekat Lindu Aji. Ketika mereka memasuki gua, dugaan tersebut terbukti benar. Di dalam gua yang dingin dan sunyi, mereka melihat Lindu Aji berdiri dengan aura tegas, sementara Prihatini terbaring tak sadarkan diri dengan kedua tangannya terikat erat. Melihat keberadaan Jatmiko dan Sentanu, Lindu Aji tidak ingin membuang waktu dengan berdebat. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia menjelaskan bahwa situasi ini hanyalah kesalahpahaman. Ia kemudian mengeluarkan keris sunggul, pusaka suci yang menjadi simbol dirinya sebagai utusan langsung Sultan Agung dari Mataram. Ia ditugaskan dalam misi rahasia untuk mengusir penjajah company yang telah merajalela.
Menyadari kebenaran tersebut, Jatmiko dan Sentanu terhenyak. Mereka segera bersimpuh sebagai tanda hormat kepada Lindu Aji, mengakui bahwa mereka telah salah menilai pendekar hebat itu. Saya melihat gerak silat Kisanak mirip dengan gerak silat Pitaloka. Siapa guru Kisanak? Ki Ageng Linggajati. Apa hubungannya dengan Ki Ageng Sukmajati? Siapa Andika? Saya seorang pejuang yang bercita-cita mengusir Kompeni. Dari mana Andika? Mataram. Kanjeng. Iya, saya utusan Sinuwun Sultan. Saya bertugas menggalang para kesatria yang mau berdharma bakti kepada negara. Saya melihat Andika adalah kesatria yang tidak ingin Ibu Pertiwi ini diinjak-injak oleh penguasa asing. Maukah Andika berdua memenuhi panggilan Sinuwun? Untuk melawan Kompeni? Betul. Kami bersedia. Lalu, bagaimana dengan Prihatini? Prihatini tidak mengenal saya. Prihatini milik Andika. Silakan. Kakang Jatmiko? Ya, ini aku Prihatini. Kakang, jangan tinggalkan aku lagi. Aku sangat mencintai kakang. Oh, kakang. Pitaloka. Pitaloka. Mungkin Sentanu dan Jatmiko kesasar, Nyai. Tidak mungkin. Mereka bukan pendekar goblok seperti kamu. Mungkin mereka diserang secara tiba-tiba oleh Lindu Aji. Kita tahu Lindu Aji sangat cerdik. Jika mereka diserang, mereka pasti akan berteriak memberitahu kita bahwa ada musuh. Tidak mungkin mereka diserang, Ki. Aku tidak suka sama dia orang. Tatapan dia punya mata sangat bermusuhan. Perkataan Tuan Letnan ada benarnya, Mayang Sari. Jangan-jangan Jatmiko dan Sentanu sengaja memisahkan diri. Mereka memang sangat benci pada kita karena kita bersahabat dengan Kompeni. Jangan berprasangka buruk, Ki. Kita sudah berhasil mengajak Jatmiko dan Sentanu untuk bergabung. Bahkan mau diajak bersama-sama menghadapi Lindu Aji. Adapun sekarang mereka hilang, maka tugas kitalah mencarinya. Aku punya firasat yang kurang bagus. Kita punya tawanan di kemah yang dijaga dengan penjagaan yang sedikit. Maksud Tuan? Aku kembali ke kemah dengan anak buahku. Aku ada feeling Jatmiko and Sentanu akan coba lepaskan kita punya tawanan. Mustahil, Letnan. Biasanya aku punya feeling ada benar. Bagaimana, Ki? Tidak apa, biarkan saja apa maunya. Baiklah, Letnan. Silakan. Ayo semua soldaten ikut saya ke kemah. Sentanu akan berusaha melepaskan Basir. Mereka tidak akan mencurigai kami. Prihatini dan Kanjeng Senopati. Ingat permintaanku tadi, Jatmiko. Maaf, Prihatini dan Lindu Aji di sini dulu. Tidak. Nanti. Aku tidak mau ditinggal bersama dia. Aku mau ikut kakang. Aku khawatir para penjaga akan mencurigai kita. Aku tidak mau. Dia jahat. Dengan misi yang semakin jelas, keempatnya,
Lindu Aji, Jatmiko, Sentanu, dan Prihatini bergerak menuju perkemahan company. Di perkemahan itu, seorang pejuang tangguh bernama Basir ditawan, dan mereka bertekad untuk membebaskannya. Jatmiko dan Sentanu, yang masih dipercaya oleh pihak company, memanfaatkan status mereka untuk menyusup ke dalam perkemahan. Namun, takdir memiliki rencana lain. Ketika Jatmiko hampir berhasil membawa Basir keluar, kemunculan Bangka Wulung, seorang pemimpin company yang kejam, menggagalkan upaya mereka. Bangka Wulung dengan tajam mencurigai wanita yang bersama mereka, mengira Prihatini adalah Pitaloka, kekasih Lindu Aji. Kecurigaan itu memicu pertempuran yang sengit dan penuh darah. Jatmiko dan Sentanu bertarung habis-habisan melawan prajurit company, sementara Lindu Aji dari tempat persembunyiannya melancarkan serangan mematikan. Dalam kekacauan itu, Lindu Aji berhasil membunuh salah satu petinggi company, memberikan pukulan besar kepada musuh. Namun, misi mereka belum selesai, dan bahaya terus mengintai dari berbagai arah. Bukan, namaku Prihatini. Bohong! Aku tahu benar kau kekasih Lindu Aji. Kisanak pasti keliru. Dia memang bernama Prihatini. Jangan membohongi aku, Raden. Rambutku sudah beruban. Tapi aku masih bisa membedakan mana Prihatini dan mana Pitaloka. Jadi siapa dia? Dia Pitaloka. Kau pendusta besar. Aku bukan Pitaloka. Kau yang dusta. Aku yakin itu. Andika tahu asal-usul Prihatini. Kau bukan Prihatini. Kau Pitaloka. Murid Ki Ageng Linggajati dari pesisir Indramayu. Tangkap dia! Aku melihat kehebatanmu, Sir. Betul, aku juga melihatnya. Belum pernah aku melihat ajian sebat itu. Apa nama ajianmu itu, Kisanak? Oh, itu namanya Aji Jilid Sampurno Gebres Ewes-ewes. Baru kali ini aku mendengar nama ajian itu. Andika tentunya Satria Sakti. Silahkan barangkali ingin mencoba kesaktian ajianku ini. Tahanlah dengan ajian Andika. Cukup Kisanak, cukup. Cukup. Kami percaya kesaktian Kisanak. Maaf, hanya minta tolong. Lebih baik Kisanak menjauh kalau aku sedang marah atau kesal. Apalagi kalau sedang pilek. Kenapa? Karena ajian Panjilid Sampurno Gebres Ewes-ewes kadang-kadang itu suka keluar sendiri. Sehingga dapat menewaskan orang yang ada di sampingku. Makanya aku ngomong duluan. Ji, apa kabar? Baik, Sir. Aku tidak menyangka kau mempunyai ajian sehebat itu. Loh, Basir kok. Gurumu siapa, Sir? Ki Ageng Panjilid Sampurno. Basir. Berhenti! Berhenti!
di kemah ketewasan. Apa yang terjadi? Jatmiko dan Sentanu mengkhianati kita. Tawanan dilepaskan. Bergabung dengan Lindu Aji? Tidak, aku tidak melihat Lindu Aji. Mereka datang bersama Pitaloka. Mereka mengamuk. Para jawara, pendekar, dan seluruh prajurit kompeni dibantai. Termasuk Letnan Peter. Kurang ajar. Rencana kita gagal berantakan. Aku bilang apa? Berkali-kali aku peringatkan. Jangan terlalu percaya kepada dua murid Ki Ageng Linggajati itu. Tapi kau tidak percaya. Ini akibat dari keras kepalamu. Jangan salahkan aku saja, Ki. Ini tanggung jawab bersama. Kalau sejak awal kau ikuti saranku, kita tidak akan mengalami korban demikian besar. Tapi pikiran agar aku berlaku seolah-olah telah menolong Jatmiko, bukankah itu dari kamu, Kalawika? Betul. Dan itu hampir berhasil kalau kau tidak memasukkan niat busukmu untuk menjerat pemuda itu dalam nafsumu. Jangan singgung itu lagi. Itu tidak ada hubungannya. Kenapa tidak? Karena nafsu jalangmu. Kau menghendaki pemuda itu menidurimu. Kau jadi kehilangan kewaspadaan dan akal warasmu. Aku tidak mau disalahkan. Padahal kaulah biang kesalahannya. Kenapa kalian bertengkar? Perpecahan melemahkan kita dan menguntungkan musuh. Jatmiko sudah menemukan Pitaloka. Sebentar lagi dia akan bertemu Lindu Aji. Mereka bisa bersatu untuk melawan kita. Di sini kita mulai berkelahi. Kita harus bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Kapitan De Vos. Kita harus mencari orang sakti untuk bisa mengimbangi Lindu Aji, Jatmiko, dan Raden Sentanu. Ada orang yang tepat. Siapa? Ki Panji Sura. Ki Panji Sura, mantan adipati Balai Kambang yang menjadi buronan Prabu Karwadarugala karena memperkosa putri raja. Ya. Di mana dia sekarang? Malang melintang di Gunung Gede. Kira-kira apa dia mau bergabung dengan kita? Kenapa tidak? Bagi Ki Panji, yang penting uang. Paling sedikit, kita harus mencari 3 orang lagi. Kita temui Ajang Mangkilang. Bagus. Aku setuju. Aku tahu. Dia pembunuh bayaran yang sakti dan bengis. Siapa lagi? Kebo Jalingan. Pendekar hitam yang bekas pimpinan gerombolan Kebo Edan. Yang sekarang bersembunyi di kaki Bukit Cadas Pangeran. Aku tahu tempatnya. Dan Bagus Darmawangi? Jangan. Dia memang sakti. Tapi kelemahannya adalah wanita cantik. Itu akan mengacaukan pekerjaan kita. Kalau memilih orang, jangan dicampur adukan dengan kepentinganmu, Sari. Jangan mencurigai aku terus-menerus, Kalawika. Aku tahu maksud busukmu. Kau ingin bertemu lagi untuk melanjutkan kumpul kebomu dengan Den Bagus Darmawangi keparat itu. Tahan! Bakaulu? Hentikan pertengkaran kalian. Tidak ada untungnya. Kita temui dulu Ki Panji Sura, Kalawika. Setelah itu, kita cari pendekar sakti yang lain. Yang paling penting, kita harus pergi ke Batavia dulu. Ke Batavia? Mau apa ke sana? Melaporkan Letnan Peter. Kita katakan bahwa Letnan Peter mati di medan perang waktu melawan pasukan pemberontak. Batavia itu jauh sekali. Di ujung barat Pulau Jawa. Waktu kita akan habis untuk menempuh perjalanan ke sana. Meskipun naik kapal laut. Tidak perlu kita yang pergi ke Batavia. Kita ke loji di Jepara saja. Di sana kita lapor pada pimpinan kompeni. Selanjutnya biar mereka sendiri yang melaporkannya ke Batavia. Lebih baik kita ke rumah Juragan Katma. Mau apa ke sana? Mau ngintip kamar pengantin? Kamu ngeres aja. Ngomong-ngomong, pengantin laki-lakinya dari mana? Aku dengar dari desa Cibarusa. Wah, beruntung sekali dia. Dapat anak juragan kaya, cantik lagi. Hah? Lihat, hantu. Bukan, Janggi. Apa itu? Tukang sihir pemakan bayi. Tapi dia menuju ke rumah Juragan Katma. Jangan-jangan di sana akan terjadi apa-apa. Ayo kita ke sana. Saya takut. Sama, kita ini semua takut. Tapi kita ini penjaga keamanan. Kalau terjadi apa-apa di rumah Juragan Katma, terus bagaimana? Iya ya. Ayo kita ke sana. Yuk. Di tempat lain, di sebuah desa yang damai dan makmur, pesta pernikahan anak seorang saudagar kaya bernama Juragan Karman berlangsung meriah. Namun, kebahagiaan itu ternoda oleh ancaman yang tak terlihat. Di tengah malam yang gelap, beberapa penjaga ronda desa melihat sesosok makhluk misterius mendekati rumah Juragan Karman. Setelah diikuti, makhluk itu ternyata adalah Mak Lampir, siluman legendaris yang terkenal dengan dendam kesumatnya terhadap keturunan Kiai Ageng Prayogo, musuh besar dari masa lalu.
Mak Lampir, dengan kelicikannya, menyamar menjadi seorang wanita cantik yang memikat hati semua orang, termasuk Juragan Karman. Dengan senyumnya yang memesona, ia berhasil mengelabui semua tamu di pesta pernikahan tersebut. Namun, di balik kecantikannya, Mak Lampir menyimpan niat jahat. Ia bersumpah tidak akan meninggalkan desa sebelum menghabisi keturunan Kiai Ageng Prayogo yang ada di acara itu. Silakan. Siapa wanita yang cantik itu? Selamat datang, Nyai. Saya senang sekali Nyai berkenan hadir pada pesta putri kami. Pestanya begini meriah. Maklum saja, pestanya Juragan Kaya. Masa iya belum kenal? Tahu Juragan Subarna? Saya ini istrinya. Subarna. Ah, ya saya ingat. Maaf, Nyai, kalau saya boleh tahu Nyai ini istri yang keberapa? Menurut Kang Subarna, saya ini istri keempat. Tapi nggak tahulah saya sebenarnya istri nomor berapa. Saya dengar Juragan Subarna sudah meninggal. Sudah lama, ada yang membunuh. Jadi Nyai sekarang... Ya, begitulah. Sorangan. Dulu, Kang Subarna punya wasiat. Kalau Juragan Katma punya hajatan mengawinkan putrinya, saya harus datang. Jadi walaupun tidak diundang sama Juragan, sekarang saya sudah datang. Saya senang sekali, Nyai. Senang sekali. Cepat sedikit, nanti kehabisan. Nggak bakal kehabisan. Yang bikin hajat orang kaya. Makanannya berlimpah ruah. Biarpun berlimpah ruah, tapi kalau tamu-tamunya banyak, tipis harapan buat kita untuk dapat jatah. Siapa itu? Itu dia malingnya. Kena kau sekarang. Ayo, kita sergap. Ayo. Tidak salah lagi. Ini pasti rambut Malampir. Rupanya perempuan siluman itu kabur kemari. Kalau tidak cepat aku ringkus, dia pasti membuat malapetaka di desa ini. Kena kau sekarang maling busuk. Tahan, aku bukan maling. Mana ada maling mau ngaku. Kalian pasti salah lihat. Lihat ini mukaku yang jelas. Apakah aku maling? Ini putri saya dan ini menantu saya. Silakan. Siapa namamu? Rukmini. Di sini kau mau cari mati, Malampir. Kenapa, Nyai?
Kalau ketemu wanita yang rambutnya aut-autan tadi, langsung tangkap saja. Tidak ada, Kang. Berarti larinya bukan ke sini. Ayo, kita ke dapur saja. Kalian boleh keluar. Nyai istirahat saja di sini. Nyai pasti masuk angin. Siapa nama menantu juragan? Suminta. Ada apa, Nyai? Tidak ada apa-apa. Putra siapa dia? Kiai Sarwan. Nyai kenal? Sepertinya ada sesuatu yang penting, Nyai. Iya, saya tertarik pada menantu juragan. Sepertinya saya telah mengenalnya. Atau mungkin hanya mirip saja. Ini kamar juragan? Iya, benar, Nyai. Tidak apa-apa, Nyai. Tenang saja. Di sini aman. Tidak ada yang mengganggu. Nanti istri juragan cemburu. Istri yang mana? Nasib kita ini sama, Nyai. Kalau Nyai ditinggal mati, tapi kalau saya ditinggal kabur. Istri saya tergila-gila dengan seorang prajurit dari Kadipaten. Jadi juragan sorangan juga? Iya. Sekiranya Nyai mau... Mau apa? Tinggallah di sini, Nyai. Oh ya, maaf. Saya harus menemui tamu-tamu dulu. Saya tinggal dulu, Nyai. Iya. Rupanya keturunan Kiai Ageng Prayogo ada di sini. Aku tidak akan pergi sebelum berhasil melenyapkannya. Kau hanya menakut-nakuti aku, Prayogo. Cucumu Suminta sekarang ada dalam genggamanku. Malam itu, Mak Lampir memulai ritual hitamnya di tempat tersembunyi. Tiba-tiba, lelaki yang menjadi targetnya menggeliat kesakitan. Darah segar mengalir dari mulut dan telinganya, membuat seluruh tamu berteriak ketakutan. Suasana pesta berubah menjadi mencekam, dan desa yang awalnya damai kini dipenuhi oleh teror. Beberapa pendekar yang merasakan kehadiran energi gelap mulai bergerak, berusaha menggagalkan rencana keji Mak Lampir. Di tengah kekacauan, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan pun tak terelakkan. Para pendekar, yang kini bersatu melawan ancaman besar, harus menghadapi kekuatan Mak Lampir yang mengerikan sekaligus para penjajah kompeni yang tidak berhenti menebar ancaman. Akankah mereka berhasil menyelamatkan desa dan mengakhiri dendam Mak Lampir yang telah berlangsung selama berabad-abad? Atau, akankah kegelapan akhirnya menang di tanah Mataram? Saksikan kisah epik penuh misteri, aksi, dan keajaiban ini yang akan terus terngiang dalam Di dalam ingatan. ada gegeran. Panganten lelaki tiba-tiba sakarat sigarek maut. Ah, yang benar. Ih, si Akang mah tidak percaya. Masa sih Abdi nggak bohong sama Akang? Bade angkat ke mana, Kang? Tenang saja, makanannya taruh saja di sini. Nanti kami kembali lagi. Dasar.